Kemurkaan terhadap Iran meningkat setelah Donald Trump menempatkan 49 Tomahawk di pusat tekanan baru Amerika dan mengubah Selat Hormuz menjadi titik terpanas krisis pada hari Kamis 11 Juni 2026. Yang terlihat adalah aksi singkat, keras, dan terukur untuk memaksa Teheran memahami bahwa negosiasi tanpa konsekuensi telah berakhir. Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dapat menyerang Iran dengan kekuatan jika rezim tersebut tidak menerima kesepakatan setelah helikopter Apache Amerika ditembak jatuh di dekat Hormuz. Pada saat yang sama, Pentagon mulai melakukan tekanan. CENTCOM berbicara tentang serangan untuk membela diri terhadap target yang mengancam pasukan Amerika dan kapal dagang. Dan Iran bereaksi dengan ancaman yang paling bisa diprediksi dari semuanya. Trump juga menyatakan bahwa para pemimpin Iran mencoba menghubungi saat bom-bom berjatuhan dan Teheran kemudian membantahnya, seperti yang biasanya dilakukan oleh rezim yang terdesak ketika harus mempertahankan kekuasaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Selat Hormuz menjadi pemicu? Bagaimana Trump membuat Iran terpojok? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump memasuki krisis ini dengan kombinasi sederhana, serangan militer terbatas, ancaman terbuka di depan umum, dan pintu terbuka untuk kesepakatan. Pernyataannya di Gedung Putih menegaskan bahwa tujuannya bukan hanya untuk merespons insiden tunggal, tetapi juga mencegah Iran melampaui batas. Mengubah negosiasi menjadi ajang mengulur-ulur waktu. Menurut Reuters, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran dengan kekuatan penuh jika kesepakatan damai tidak tercapai setelah helikopter Apache Amerika ditembak jatuh di Selat Hormuz. Dia juga mengatakan bahwa negosiasi masih terbuka selama Iran menerima kesepakatan yang benar-benar berlaku, terutama di bidang nuklir. Pada hari yang sama, Pete Hegseth berbicara setelah pertemuan di Markas Komando Pusat Amerika Serikat di Florida dan mengatakan bahwa pasukan Amerika akan menyerang fasilitas-fasilitas kunci di Iran atas perintah Presiden. Pernyataan paling keras adalah pesan bahwa jika perlu bernegosiasi dengan bom, Amerika Serikat tahu cara melakukannya. Pernyataan ini menjelaskan logika operasi tersebut. Kesepakatan masih mungkin terjadi, tetapi rezim Iran tidak menentukan sendiri laju krisis ini. Serangan yang disebutkan oleh sumber-sumber Amerika melibatkan target yang terkait dengan pengawasan militer, komunikasi, dan pertahanan udara Iran. CENTCOM menyatakan bahwa amunisi presisi digunakan terhadap struktur-struktur yang dianggap mengancam pasukan Amerika Serikat dan lalu lintas komersial di perairan kawasan tersebut. Pemilihan target-target ini sangat penting. Ini bukanlah tindakan yang dilakukan secara sembarangan. Niatnya adalah untuk mengurangi kemampuan Iran dalam mengawasi, mengancam, dan menghambat pergerakan di Teluk, tanpa langsung mengubah krisis ini menjadi perang terbuka berupa pendudukan atau invasi darat. Versi yang diberitakan oleh Fox News, yang kemudian diulang oleh media internasional, menyebutkan bahwa Trump mengatakan ada 49 rudal Tomahawk yang digunakan terhadap target-target Iran. Sebagian dari operasi berlangsung saat dia memantau semuanya dari ruang situasi. Gedung Putih membiarkan pesan politik itu terbuka. Rezim Iran memiliki dua pilihan, menerima syarat negosiasi atau menghadapi gelombang kekuatan militer berikutnya. Inilah detail yang mengubah segalanya. Presiden tidak muncul untuk meminta maaf kepada Iran. Dia muncul dengan mengatakan bahwa dia masih menginginkan kesepakatan, tetapi kesepakatan itu tidak akan dicapai lewat kelemahan. Iran bereaksi dengan mencoba menjadikan Hormuz sebagai alat pemerasan. Garda Revolusi dan media Iran berbicara tentang penutupan jalur tersebut dan serangan terhadap target-target Amerika di wilayah itu. Ada juga laporan tentang peringatan di Bahrain dan penutupan sementara wilayah udara Kuwait, sementara Iran mengklaim telah menyerang fasilitas yang terkait dengan Amerika Serikat. Reaksi ini menunjukkan bahwa Teheran berusaha merespons di tempat yang menurut mereka memiliki kekuatan lebih, pangkalan regional, jalur perdagangan, minyak, dan ketakutan global. Namun, langkah ini juga mengungkapkan kelemahan rezim tersebut. Ketika respon sebuah negara adalah mengancam perdagangan dunia, itu berarti mereka mengakui harus menggunakan kekacauan agar didengar. CENTCOM membantah versi Iran tentang Hormuz. Sementara Teheran berbicara tentang penutupan total, Komando Amerika menyatakan bahwa kapal-kapal dagang tetap keluar masuk Selat Hormuz. Kontras ini sangat penting untuk pembacaan politik.
Iran ingin menciptakan citra pengendalian penuh. Amerika Serikat ingin menunjukkan bahwa jalur tersebut bukan milik rezim Iran dan kebebasan navigasi tetap dipertahankan. Sejak bulan April, CENTCOM sendiri sudah mengumumkan pemblokiran terhadap lalu lintas yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran, namun tetap menjaga navigasi kapal-kapal yang terhubung ke pelabuhan non-Iran. Ini memperkuat logika Amerika, menekan rezim tidak memberikan Teheran kekuasaan untuk menutup dunia. Trump juga menyatakan bahwa Amerika Serikat diam-diam membantu pengiriman lebih dari 100 juta barel minyak melalui Selat Hormuz. Reuters mencatat pernyataan ini dan melaporkan bahwa Sekretaris Energi Chris Wright mengatakan kepada Kongres bahwa peningkatan aliran minyak melalui jalur tersebut terjadi dengan dukungan militer Amerika. Trump menggunakan poin ini untuk membela bahwa tindakannya membantu menahan harga dan mencegah guncangan yang lebih besar di pasar. Bagi masyarakat umum, detail ini lebih penting daripada banyak analisis di kantor. Hormuz bukan sekadar peta yang jauh. Ketika Iran mengancam jalur itu, mereka mengancam bahan bakar, ongkos kirim, inflasi, dan biaya hidup di berbagai negara. Penyangkalan Iran tentang kontak dengan Trump pun masuk dalam krisis sebagai bagian dari perang citra. Trump mengatakan bahwa pejabat Iran menelpon saat serangan sedang berlangsung dan meminta agar pengeboman dihentikan. Teheran segera membantahnya. Penilaian secara dingin sangat sederhana. Rezim kirim cepat di propaganda anti-Amerika hampir tidak mungkin mengakui di tengah serangan bahwa mereka mencari kontak dengan Washington untuk mengurangi tekanan. Penolakan itu ditujukan untuk publik internal. Tekanan itu ditujukan untuk dunia nyata. Dan di dunia nyata, Iran sedang menghadapi serangan, ancaman putaran militer baru, mediasi dari Qatar, dan risiko kehilangan lebih banyak posisi di meja perundingan. Kehadiran Qatar sebagai mediator menunjukkan bahwa diplomasi belum mati. Menurut Reuters dan Axios, para negosiator dari Qatar bergerak untuk mencoba menjaga jalur politik tetap terbuka bahkan setelah serangan terjadi. Operasinya sangat keras, tapi itu tidak menutup pintu untuk kesepakatan. Hal itu justru mengubah keseimbangan di meja perundingan. Iran sedang memperlambat, menguji batas dan berharap bisa membeli waktu. Dan Trump merespons dengan cara yang dipahami oleh rezim otoriter dengan memberikan konsekuensi langsung. Israel memasuki permainan ini dengan hati-hati. Laporan terbaru menunjukkan adanya kekhawatiran di Yerusalem tentang seberapa jauh Trump akan mengizinkan tindakan baru Israel terhadap Iran. Ini membantu kita memahami aspek lain dari langkah Amerika. Trump tidak hanya ingin membiarkan eskalasi yang tidak terkendali, dia mencoba memusatkan tekanan di Washington. Dengan melakukan itu, Amerika Serikat menjadi penentu tempo, menahan sekutu-sekutunya ketika dianggap perlu, dan mengirim pesan bahwa Iran akan bernegosiasi dengan Gedung Putih, bukan dengan banyak pihak sekaligus. Faktor sejarah juga berperan. Iran mengetahui sejarah kehadiran Amerika di Teluk pada tahun 1988. Dalam operasi Praying Mantis, Angkatan Laut Amerika Serikat membalas terhadap target-target Iran setelah serangan terhadap fregat USS Samuel B. Roberts. Pelajaran dari peristiwa itu selalu membayangi Teheran. Ketika konfrontasi laut berubah dari ancaman menjadi bentrokan langsung, biayanya bagi Iran bisa sangat tinggi. Trump menggunakan ingatan strategis ini dengan cara yang lebih modern. Sekarang dengan drone, radar, sistem pertahanan udara, rudal jelajah, dan perang informasi secara real time. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.